Selamat pagi adik-adik semua. Nah, Lause mau ngajak kalian pagi ini untuk memuji nama Tuhan. Kita berdiri, kita mau memuji Tuhan sambil olahraga. Kita mau menyanyikan lagu digoyang-goyang. Dari kepala, nanti tangan, nanti badan, nanti kita loncat-loncat. Oke? Kita ikutin Lause. Lagu ke depan, palaku ke belakang, palaku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Sang tangannya, tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Badannya ke depan, ke belakang, badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Sekarang kita loncat ya, ke kiri, ke kanan, loncat ke kiri, loncat ke kanan, loncat ke kiri, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Capek ya, ya udah. Yang penting kita seger nih, kita memuji Tuhan, semangat. Nah, sekarang kita akan berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Sekarang kami mau meneruskan ibadah kami. Berkati kami Tuhan, sertai kami dengan Roh Kudus-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, siapa yang di sini sayang sama papa mamanya? Tunjuk tangan. Pasti semuanya sayang sama papa mamanya, harus sayang sama kakak, adik, mau sepupu, kakek, nenek, sayang semuanya. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga sayang sama kita. Mari kita nyanyikan lagu Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sekali lagi ya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang siapa? Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sekali lagi, kita nyanyikan lagi. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita akan menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca
bukakan hati kita, kita buka telinga kita dengarkan dengan baik-baik. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Bersyukur sekali hari ini kita boleh berjumpa kembali di dalam ibadah sekolah minggu. Langsung percaya adik-adik semua senang sekali. Apalagi yang minggu kemarin merayakan Imlek, pasti senang bukan? Berkumpul dengan keluarga, ketemu dengan saudara. Itu ada saat-saat yang sangat menyenangkan. Nah adik-adik, hari ini Lause mau bercerita tentang kisah Yesus di masa dia masih kecil sampai dia dewasa, ya. Nah sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita lipat tangan, kita berdoa, kita mau minta pimpinan Tuhan. Ayo, semua yang ada di rumah adik-adik, kita berdoa, kita sungguh-sungguh mau mengikuti ibadah sekolah minggu dan khususnya mau mendengar cerita firman Tuhan. Tutup mata, lipat tangannya, ikut Lause berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami mau mendengar cerita firman Tuhan. Berkati kami, berkati Lause, supaya kami semua dapat mendengar dengan baik dan Lause dapat bercerita dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, seperti yang kita lihat di belakang dari Lause ini, adik-adik akan melihat satu gambaran kota Yerusalem. Nah memang kota Yerusalem agak sedikit berbeda dengan kota-kota lain, ya. Atau mungkin seperti yang kita tahu, kita tinggal di Jakarta, memang sedikit berbeda. Nah kita akan melihat kehidupan Yesus waktu kecil, dia hidup, dia dibesarkan, dan dia melayani di kota yang seperti itu yang kita lihat sekarang ini. Mari kita sama-sama membaca di dalam Injil Lukas pasal yang kedua ayat 27 sampai ayat yang ke-35. Ayat 27 sampai ayat yang ke-35. Ya. Lause akan baca buat kita semua. Adik-adik di rumah buka Alkitabnya, perhatikan di setiap ayatnya ya. Lause akan baca. Ya. Ayat 27. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lause lanjut ke ayat yang ke-38 ya. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Taurat, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Nah, adik-adik, kita kalau membayangkan Yesus pada waktu kecil, Yesus sama seperti anak-anak kebanyakan. Dia tumbuh dengan sehat, dia bergembira, bermain dengan tetangga, bermain dengan teman-teman sepermainannya. Dia menjadi seperti anak-anak, seperti kita pada waktu kita masih kecil, seperti adik-adik ya Tuhan Yesus pada waktu dia masih kecil.
Dia bermain layaknya seperti anak-anak pada umumnya. Tetapi mama papa, yaitu Yusuf Maria, mama papa dari Tuhan Yesus, tahu bahwa Yesus itu dilahirkan dengan satu tujuan yang sangat istimewa. Yaitu apa? Memberi kelepasan bagi orang Israel, yaitu untuk menyelamatkan orang-orang atau manusia, menyelamatkan semua umat manusia, termasuk adik-adik dan Lause. Semua kita diselamatkan oleh Tuhan. Untuk itu Tuhan Yesus datang ke dunia. Nah, hanya mama papanya yang tahu adik-adik. Tapi bagaimana dengan tetangga-tetangga? Bagaimana dengan teman-teman sepermainannya? Apakah mereka tahu bahwa Yesus ini adalah anak istimewa? Bahwa dia adalah seorang utusan? Bahwa dia adalah Allah itu sendiri yang menjelma menjadi manusia dan suatu saat nanti akan menyelamatkan umat manusia dari dosa-dosa? Tidak, mereka tidak tahu adik-adik. Jadi bagaimana? Ya, mereka bermain seperti biasanya. Tapi di dalam Alkitab dikatakan jelas sekali, ya. Alkitab dikatakan jelas sekali bahwa kalau kita lihat pada zaman dulu ya, seperti kalau kita lihat gambaran kota Yerusalem atau Israel ya pada umumnya, pada zaman itu kan kalau di Alkitab ditulis bahwa mama papa daripada Tuhan Yesus yaitu Yusuf dan Maria. Dan Yusuf dikatakan dia adalah seorang tukang kayu. Lalu Yesus juga mewarisi pekerjaan atau usaha pekerjaan papanya, dia juga menjadi seorang tukang kayu. Tetapi kalau kita melihat kondisi atau latar belakang daripada orang-orang Israel pada waktu itu, pada zaman itu pekerjaan yang paling umum dilakukan oleh masyarakat saat itu, di masa itu, mereka itu adalah tukang batu. Dan kalau di Alkitab sendiri dia menggunakan, dari bahasa aslinya, menggunakan kata tukang. Jadi dia tidak menyebutkan secara spesifik bahwa tukang kayu, bukan. Ya, nah adik-adik jadi sekarang mulai mengerti ya. Jadi di dalam Alkitab itu tidak dituliskan tukang kayu. Jadi kalau kita lihat di Alkitab di bahasa aslinya hanya menyebutkan tukang. Hanya Lembaga Alkitab Indonesia pada waktu menerjemahkan di dalam Alkitab supaya mungkin kita lebih mudah memahami. Di sini dibilangnya tukang karena kalau dibilang tukang itu orang lebih mengerti kalau dibilang tukang kayu. Nah seperti itu. Tapi sekarang kita mulai mengerti ya bahwa yang dimaksud pokoknya dia tukang. Namanya tukang, bisa dia tukang kayu, bisa juga dia tukang batu. Karena zaman dulu orang-orang masih tinggal di bukit-bukit batu. Jadi gunung-gunung itu kayak seperti mereka buat gua-gua seperti itu dibikin, akan dibuat oleh tukang batu. Membuat seperti gua-gua dan mereka bisa tinggal di sana. Nah seperti itu pada zaman dulu. Tuhan Yesus dia melakukan seluruh pekerjaan seperti yang dilakukan oleh papanya, sama seperti orang-orang kebanyakan. Dia bekerja seperti biasa. Sampai satu ketika ada satu peristiwa yang mengagetkan orang tuanya, ya. Yang sebenarnya kalau mama papanya tahu bahwa Tuhan Yesus itu memang datang khusus untuk menyelamatkan manusia, harusnya mama papanya tidak khawatir atau tidak kaget lagi. Tapi adik-adik, pada waktu pernah dijelaskan, pernah Yesus datang ke Yerusalem lalu kemudian berdoa di sana, lalu dia bercakap-cakap dengan orang-orang ahli-ahli Taurat. Nah, dia bisa bersoal jawab, dia pintar sekali dan dia kaget sekali. Tapi Yesus pada waktu itu mengatakan apa? Kenapa engkau mencari aku? Bukankah aku harus ada di rumah Bapakku? Nah, artinya apa? Memang seharusnya Tuhan melakukan hal demikian, yaitu memberitakan kabar keselamatan, kabar sukacita. Nah, itulah yang dimaksud dengan Injil. Tapi Yesus di masa dia masih kecil sampai dia dewasa, sampai dia besar,
Dia di sana di Alkitab memberi gambaran bahwa Yesus menjadi anak yang sangat manis. Dia sangat dengar-dengaran. Dia sangat penurut. Dia melakukan tanggung jawab atau tugas-tugas yang diberikan kepada dia dengan baik. Sehingga di bagian yang terakhir dikatakan apa di ayat 40? Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Dikatakan bahwa Yesus itu dia bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Ini mau menunjukkan bahwa Yesus itu menjadi seorang yang sangat dikagumi, sangat dihormati, sangat didengarkan. Dan bahkan ketika kita lihat di ayat selanjutnya, di ayat 52, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, Yesus bukan hanya menjadi seorang yang rajin bekerja, dia bukan hanya menjadi seorang yang pintar, penuh dengan hikmat, tetapi dia juga disukai oleh Allah dan manusia. Kalau kita masih banyak sekali kelemahan ya. Kadang kita sangat disayang sama orang tua kita, ya. Apakah mungkin kita terlalu dimanja sama orang tua kita? Tapi kadang kelakuan kita suka tidak menyenangkan bagi orang lain, ya. Sebaliknya, kadang kita di luar kita bisa begitu dengar-dengaran kepada ibu guru, kita begitu dengar-dengaran kepada orang-orang di sekitar kita, begitu penurut. Tapi waktu di rumah kita suka membantah, kita nggak mau nurut orang tua, kita nggak mau nurut nasihat orang tua. Nggak boleh seperti itu. Kita harus takut kepada Tuhan, hormat kepada orang tua, dan mengasihi sesama kita. Itu baru yang namanya meneladani sifat-sifat Yesus. Kalau kita ini adik-adik menyebut sebagai murid-murid, menyebut sebagai anak-anak Tuhan, kita harus meneladani seperti sifatnya Tuhan Yesus. Ya, dia menjadi seorang yang sangat kuat. Dia bertumbuh besar, kuat, berhikmat, pintar, penuh kasih karunia, dan dia dicintai oleh Allah dan manusia. Nah, betapa indahnya bukan kalau adik-adik makin dicintai oleh orang tua, saudara-saudara, disayangi oleh teman-teman, ya, disayangi ibu guru, lause-lause, dan juga kita menjadi berkat. Ya, gimana caranya kita menjadi berkat? Tuhan, aku kepengen jadi berkat. Saya bukan cuma mau menjadi anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, baik kepada teman-teman, tapi saya juga mau melayani Tuhan. Gimana caranya? Kita mau melayani Tuhan, walaupun hal yang sederhana. Sama seperti Yesus, ketika dia masih kecil, dia tidak takut. Pada waktu dia datang ke bait Allah, dia bersoal jawab dengan ahli-ahli Taurat. Dia tidak takut. Kenapa? Karena dia sangat menguasai firman Allah. Dan ketika dia ada di bait Allah, dia berbicara tentang firman Allah. Ya, sama seperti kita ya adik-adik, walaupun masih kecil, kita bisa melayani Tuhan. Kita bisa menjadi saksi bagi Tuhan. Kita bisa berdoa walaupun gak usah panjang-panjang doanya. Bahasanya juga sederhana, gak apa-apa. Tapi kita mau melayani Tuhan. Nah, Lause tahu hari ini ada adik kita, teman kita, Kenneth, yang memimpin kita di dalam doa. Nah, itu bagus sekali ya. Lause harap teman-teman yang lain juga mau ya. Nanti kalau dihubungi sama Lause, diminta untuk pelayanan, apakah nanti ikutnya bantu nyanyi dengan Lause, atau bantu ikut cerita dengan Lause, mimpin pujian, atau berdoa. Mau ya? Kita semua mau ya melayani Tuhan. Kita mau menjadi anak-anak yang dicintai Allah dan juga dicintai sesama. Nah, dengan demikian kita menjadi anak-anak yang sudah menjadi berkat bagi orang lain.
bukan hanya menjadi berkat bagi diri kita, tetapi menjadi berkat bagi orang lain juga. Dan Tuhan pasti senang sekali, ya. Tuhan senang sekali dengan anak-anak yang mau cinta Tuhan, yang mau sungguh-sungguh melayani Tuhan, yang mau sungguh-sungguh belajar, taat, dengar-dengaran kepada Tuhan. Siapa yang mau janji jadi anak yang dengar-dengaran? Lause berharap walaupun adik-adik ada di rumah, tetapi adik-adik betul-betul sungguh-sungguh mau berjanji, mau menjadi anak-anak yang dengar-dengaran seperti Tuhan Yesus, yang dengar-dengaran sehingga pada waktu dia besar, dia menjadi orang yang sangat dihormati, dihargai, dan sangat didengar. Bahkan dia dicintai Allah dan manusia. Lause percaya kita pun mau seperti itu. Setiap orang mau dicintai Allah dan manusia, ya kan? Jadi mari kita semua adik-adik mau belajar seperti Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama berdoa. Tutup matanya, kita mau minta Tuhan tolong supaya kita boleh menjadi anak yang dengar-dengaran seperti Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh mendengar firman-Mu dan mendengar tentang kisah daripada Tuhan Yesus pada waktu masih kecil, bahkan ketika Tuhan sudah dewasa. Tuhan, betapa indahnya Engkau menjalani kehidupan dengan begitu baik, sehingga Alkitab mencatat bahwa Engkau sangat dicintai oleh manusia dan dicintai oleh Allah. Tuhan, kami juga mau seperti demikian. Tolonglah kami Tuhan yang masih seringkali nakal, yang masih seringkali tidak taat kepada orang tua, tidak taat kepada Tuhan. Kadang kami masih suka berbohong, kadang kami malas belajar, kami menunda-nunda untuk melakukan PR, kami tidak mau membantu orang tua, kami tidak sungguh-sungguh waktu beribadah. Tuhan, ampuni kami. Kami belajar bagaimana kami menjadi anak-anak yang cinta Tuhan, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, supaya sampai besar nanti kami menjadi anak yang dicintai Tuhan dan dicintai sesama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Nah, setelah kalian mendengarkan firman Tuhan, sudah saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita siapkan uang persembahan kita sambil kita menyanyikan lagu Berilah yang Baik. Berilah yang baik, berilah yang baik, Tuhan sudah berikan. Apa yang kau berilah sekarang, Tuhan pasti balas kau dan berkati kau selamanya. Sekali lagi ya. Berilah yang baik, berilah yang baik, Tuhan sudah berikan. Apa yang kau berilah sekarang, Tuhan pasti balas kau dan berkati kau selamanya. Nah, setelah kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tapi kali ini kita dipimpin oleh teman kita, yaitu Kenneth. Jadi kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mengumpulkan persembahan pada hari ini. Terimalah persembahan kami pada hari ini sebagai ucapan syukur kami atas berkat yang Kau berikan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, tadi kan kalian sendiri kan siapa yang doa persembahan? Siapa? Iya, salah satu dari teman kalian namanya Kenneth memimpin doa persembahan. Untuk minggu ini dan seterusnya, kalian akan melayani sekolah minggu dengan cara apa? Memimpin doa persembahan. Nah, untuk info selanjutnya dia ada Lause yang akan menghubungi papa mama kalian. Jadi kalian persiapkan diri di rumah masing-masing ya dengan baik. Nah, kita akan menutup ibadah kita dengan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih
berterima kasih karena Engkau telah membimbing kami, menyertai kami dari awal ibadah hingga akhir. Sekarang kami akan menutup ibadah kami. Berkati kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sudah selesai kebaktian pada hari ini. Sampai jumpa di minggu selanjutnya ya. Dah, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.